Selamat pagi anak ibu. Sehat semua? Pada hari ini kita akan belajar pelajaran kipas. Siapa tahu ibu apa kepanjangan dari kipas itu? Oleh karena itu, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita dulu sama-sama berdoa. Siapa yang bisa membawa doa ini? Baca doa supaya belajar kita ini mendapat keberkahan. Doa selesai. Kenapa? Bisa kita mulai? Untuk kita mulai belajarnya supaya pembelajaran kita semangat, mari kita dulu untuk bernyanyi lagu Buka Tuh. Sudah apa lagunya kak? Ayo sama-sama 2, 3 ya. Kemarin kita sebelum kita belajar mulai hari ini, kemarin kita sudah. Oh iya, ibu lupa. Ibu mau langsung mulai belajar. Padahal ibu belum mau absen. Ada teman yang tidak hadir? Teman yang tidak hadir? Siapa tahu apa kabar si Nadia? Berapa hari aku? Kita doakan supaya si Nadia itu cepat sehat, supaya kita dapat belajar kembali. Ya, ibu akan ulangi lagi ya. Kemarin kita sudah mempelajari pelajaran kipas juga. Hari ini kita pelajari pelajaran kipas. Yang kemarin pembelajaran kita mengenai apa? Manusia dan tumbuh-tumbuhan. Ya kan? Kalau sekarang kita mempelajari mengenai bagian tumbuh. Ada yang tahu mengenai itu? Siapa yang sudah mengenal dengan tumbuhan? Tidak ada yang kenal tumbuhan. Kenal semua dengan tumbuhan, ya kan? Apa itu contoh tumbuhan? Coba lihat sebelum kita belajar. Kita membuat kesepakatan kelas. Siapa bisa membacanya? Ya, coba bacakan. Berdiri padaku supaya nampak gantengnya dulu. Ayo. Dengarkan. Kata mendapat waktu. Gunakan kata-kata yang baik. Dengarkan ketika orang lain berbicara dengan hati, guru, dan teman. Angkat tangan. Bisa dipahami kesepakatan itu? Bisa. Bisa dilaksanakan? Bisa. Oke. Untuk itu, ibu akan menjelaskan dan dengarkan dulu ibu sayangku. Biar kita mulai pelajaran mengenai tumbuh-tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, boleh dilihat ke depan? Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Bagian B-nya, yang tadi A ya, yang bagian B-nya. Peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Dan bagian C-nya adalah peserta didik bisa mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri,
serta berkembang biak. Serta berkembang biak. Oke, dari sini semua ini dapat kita pelajari. Apa yang akan kita pelajari? Ada yang bisa membacanya itu? Ayo baca dulu aku. Memahami fungsi bagian-bagian tumbuhan. 2. Mengidentifikasi jenis-jenis bagian tumbuhan. 3. Menghubungkan fungsi dan struktur. Yang pertama yang harus kita pelajari adalah memahami Fungsi bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, Mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan. yang ketiga, menghubungkan fungsi dengan struktur. Oleh karena itu, nanti akan diputarkan sebuah video. Ya, kita akan memutarkan sebuah video, boleh didengar, boleh dicatat, boleh diperhatikan, disimak apa isinya. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat ya! Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang bentuk dan fungsi tubuh hewan. Pembahasan materi pada kali ini yaitu tentang bentuk dan fungsi tubuh pada tumbuhan. Pembahasan materi pada video kali ini yaitu tentang bagian dan fungsi tubuh tumbuhan. Nah, bagi kalian yang baru bergabung bersama channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapat info terbaru seputar video pembelajaran. Kita lanjutkan pada materi yang akan kita bahas pertama, yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan. Berikut ini sudah disajikan gambar dari tumbuhan. Nah, tumbuhan ini memiliki bagian-bagian. Yang pertama, pada bagian paling bawah yang ada di dalam tanah itu disebut dengan akar. Kemudian bagian ini disebut dengan batang. Kemudian bagian ini disebut dengan daun. Bagian ini disebut dengan bunga. Dan bagian ini disebut dengan buah. Tumbuhan memiliki 3 bagian pokok pada tubuhnya, yaitu akar, batang, dan daun. Nah, marilah kita bahas satu persatu bagian-bagian tumbuhan, baik itu bagaimana fungsinya ataupun bagaimana bentuknya. Yang pertama itu akan kita bahas mulai dari akar. Nah, berikut ini merupakan gambar dari morfologi akar, di mana pada bagian ujungnya itu disebut dengan tudung akar. Kemudian bagian ini disebut dengan ujung akar. Kemudian bagian ini yang berwarna ungu, bagian ini disebut dengan batang akar, dan bagian-bagian ini disebut dengan rambut akar. Adapun fungsi dari akar secara umum, yang pertama yaitu untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Kemudian yang kedua sebagai tempat penyimpan cadangan makanan, dan yang ketiga yaitu memperkokoh tumbuhan. Nah, berikut ini akan kita bahas tentang jenis-jenis akar. Berdasarkan bentuknya, akar itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada akar tunggang, dan yang kedua ada akar serabut. Nah, berikut ini merupakan gambar dari akar tunggang, dan ini merupakan gambar dari akar serabut. Nah, apa yang dimaksud dengan akar tunggang dan akar serabut? Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari akar tunggang. Nah, seperti gambar pada sebelumnya, yaitu ini merupakan contoh dari tumbuhan yang memiliki akar tunggang. Ada ciri-ciri akar tunggang, yaitu yang pertama memiliki akar pokok.
Nah, yang dimaksud dengan akar pokok adalah akar utama. Ini merupakan akar utama dari tumbuhan yang ada pada bawahnya. Kemudian yang kedua yaitu akar pokok bercabang-cabang. Jadi yang dimaksud dengan akar pokok bercabang-cabang itu adalah akar yang kecil-kecil ini. Jadi akar kecil-kecil ini merupakan cabang dari akar pokok. Kemudian ciri yang ketiga yaitu perbedaan ukuran antara akar pokok dan akar cabang itu terlihat jelas. Jadi jelas sekali perbedaannya, ini merupakan akar pokok, kemudian cabang-cabang itu adalah akar yang kecil-kecil ini. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil atau tumbuhan biji berkeping dua. Nah, apa saja contoh tumbuhan biji berkeping dua atau dikotil? Yang pertama itu ada mangga. Jadi kalian bisa perhatikan pohon mangga memiliki akar pokok. Contoh yang kedua itu ada pohon jeruk. Nah, jadi bisa diperhatikan ini merupakan akar pokok dari pohon jeruk. Kemudian yang ketiga itu ada tanaman tomat. Jadi ini merupakan akar pokok dari tanaman tomat. Itulah contoh dari tumbuhan yang memiliki akar pokok. Berikutnya yang kedua yaitu akar serabut. Nah, ini merupakan dari gambar akar serabut. Jadi ciri-ciri akar serabut itu apa saja? Yang pertama, berbentuk seperti serabut. Nah, kalian bisa perhatikan. Jadi akar serabut ini berbentuk seperti serabut sehingga disebut dengan akar serabut. Kemudian ciri yang kedua, bagian ujung dan pangkal berukuran sama besar. Nah, jadi kalian bisa perhatikan antara bagian ujung dan pangkalnya itu ukurannya sama, tidak ada bedanya. Kemudian ciri yang ketiga yaitu semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Semua akar bersumber dari pangkal batang. Kemudian ciri yang keempat yaitu akar serabut dimiliki oleh tumbuhan monokotil atau biji berkeping satu. Nah, contoh tumbuhannya apa saja? Yang pertama itu ada jagung. Jadi kalian bisa perhatikan akar jagung adalah serabut. Kemudian yang kedua itu ada padi. Padi juga memiliki akar serabut. Kemudian yang ketiga ada rumput teki. Rumput teki memiliki akar serabut. Berikutnya akan kita bahas jenis-jenis akar berdasarkan sifat dan fungsi khusus. Nah, yang pertama itu ada akar gantung. Akar ini tumbuh dari bagian batang tumbuhan di atas tanah. Akar tersebut menggantung di udara dan tumbuh ke arah tanah. Nah, jadi kalian bisa perhatikan akar yang dimaksud itu adalah ininya. Jadi akarnya ini tumbuh mengarah ke tanah. Jadi ini merupakan akar gantung dari pohon. Nah, contohnya apa? Yaitu contohnya adalah pohon beringin. Kemudian yang kedua itu ada akar pelekat. Nah, akar pelekat ini biasanya tumbuh di sepanjang batangnya. Akar ini berguna untuk menempel pada kayu atau tumbuhan lain atau bisa juga pada tembok. Akar pelekat ini dimiliki oleh tumbuhan yang menjalar atau memanjang. Nah, jadi akarnya yang dimaksud itu adalah berada di sini, berada pada sepanjang batangnya. Jadi untuk mempermudah akar ini menempel pada tumbuhan inang atau tembok. Dan jadi contoh tumbuhan yang memiliki akar pelekat itu adalah daun sirih. Kemudian akar yang ketiga yaitu jenis akar tunjan. Akar tunjan ini tumbuh dari bagian bawah batang ke segala arah. Akar ini seakan-akan menunjang batang agar tidak rebah. Nah, jadi contoh tumbuhannya itu adalah pada tumbuhan bakau. Jadi kalian bisa perhatikan ini adalah jenis akar tunjan untuk menopang agar si tumbuhan bakau ini tidak rebah. Kemudian jenis akar yang berikutnya itu ada akar napas. Nah, akar napas ini tumbuh tegak lurus ke atas sehingga muncul dari permukaan tanah atau air. Akar napas merupakan cabang-cabang akar. Akar napas memiliki banyak celah untuk jalan masuk udara. Nah, jadi contohnya itu adalah pada pohon kayu api. Jadi yang dimaksud dengan akar napas adalah akar-akar yang menghadap tegak lurus.
Jadi seperti ini ya, kalian bisa perhatikan ini merupakan contoh dari akar napas yang dimiliki oleh pohon kayu api. Nah, itulah jenis-jenis akar. Bagian tubuh tumbuhan yang pertama yaitu akar sudah kita bahas. Selanjutnya kita masuk ke bagian batang. Kita akan membahas tentang struktur dan jenis batang. Sebelum kita membahas jenis-jenis batang, kita akan membahas fungsi batang terlebih dahulu. Nah, ada fungsi batang. Yang pertama yaitu sebagai alat pengangkut atau alat transportasi zat hara dalam tumbuhan. Kemudian yang kedua yaitu untuk menopang tumbuhan. Dan yang ketiga yaitu sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis batang. Nah, jenis batang yang pertama yaitu ada batang basah. Kemudian batang yang kedua itu ada batang berkayu, dan jenis batang yang ketiga ada batang rumput. Nah, yang pertama yaitu ada batang basah. Tumbuhan batang basah memiliki batang yang lunak dan berair. Contohnya itu adalah tumbuhan bayam. Jadi kalian bisa perhatikan, jika kalian tahu tumbuhan bayam, ketika batangnya itu kalian remas, maka akan keluar air dari batang-batang tersebut. Nah, jadi contoh tumbuhan batang basah itu adalah bayam. Kemudian yang kedua itu ada batang berkayu. Nah, tumbuhan batang berkayu ini biasanya memiliki kambium. Kambium itu adalah bagian di dalam batang yang hanya dimiliki oleh tumbuhan batang berkayu. Karena batang berkayu memiliki kambium, maka batang tersebut dapat bertambah besar. Nah, berikut ini merupakan contoh batang berkayu. Contoh batang berkayu ini biasanya dimiliki oleh pohon jati, pohon jambu, pohon rambutan, pohon nangka, dan lain sebagainya. Kemudian jenis batang yang ketiga itu ada batang rumput. Nah, tumbuhan batang rumput ini mempunyai ruas-ruas yang tampak jelas dan pada umumnya berrongga. Contoh tumbuhannya yaitu misalnya padi, jagung, dan rumput-rumputan. Nah, yang ada pada gambar itu adalah tanaman jagung. Nah, itulah jenis-jenis batang dari tumbuhan. Nah, jenis batang sudah kita bahas. Kemudian kita akan melanjutkan ke bagian tubuh tumbuhan yang ketiga, yaitu bagian daun. Kita akan membahas tentang struktur dan jenis daun. Namun sebelumnya kita akan membahas tentang fungsi daun secara umum. Nah, ada fungsi daun yaitu yang pertama sebagai tempat pembuat makanan atau fotosintesis. Kemudian yang kedua yaitu sebagai alat penangkapan tumbuhan. Dan yang ketiga sebagai tempat terjadinya penguapan. Nah, daun biasanya berbentuk tipis, melebar, dan berwarna hijau. Warna hijau ini disebabkan oleh adanya klorofil, yaitu zat hijau pada daun. Nah, klorofil ini berfungsi untuk menyerap energi cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian daun. Berikut ini adalah gambar dari daun pisang. Daun pisang ini merupakan contoh daun lengkap, di mana bagian-bagian dari daun lengkap yaitu memiliki petak, kemudian memiliki tangkai, dan memiliki helai daun. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis daun berdasarkan jumlah helai daun. Jadi jenis daun berdasarkan jumlah helai daunnya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu ada daun tunggal, dan yang kedua ada daun majemuk. Yang dimaksud dengan daun tunggal yaitu jika pada sebatang tangkai daun hanya terdapat satu helai daun. Nah, jadi ini merupakan contoh dari daun tunggal, di mana pada tangkai ini terdapat satu helai daun. Pada tangkai terdapat satu helai daun. Jadi disebut dengan daun tunggal. Contohnya itu yaitu pada daun singkong. Kemudian yang
kedua yaitu daun majemuk. Yang dimaksud dengan daun majemuk adalah jika pada sebatang tangkai daun terdapat beberapa helai daun. Jadi kalian bisa perhatikan, pada sebuah tangkai daun terdapat lebih dari satu helaian daun. Jadi itulah yang disebut dengan daun majemuk. Jadi terlihat sekali perbedaannya ya antara daun tunggal dan daun majemuk. Jika daun tunggal hanya terdapat satu helaian daun pada sebuah tangkai, sedangkan daun majemuk terdapat lebih dari satu helaian daun pada sebuah tangkai. Nah, contoh daun majemuk yaitu pada tumbuhan belimbing. Materi berikutnya yaitu tentang jenis susunan tulang daun. Jadi berdasarkan jenis susunan tulang daun itu dapat dibedakan menjadi beberapa lagi. Yang pertama yaitu tulang daun menyirik. Nah, jadi yang dimaksud dengan tulang daun menyirik itu adalah bentuknya seperti ini. Jadi ini merupakan tulang daun. Nah, tulang daun menyirik berbentuk seperti susunan sirip-sirip pada ikan. Contoh dari tulang daun menyirip yaitu ada pada tumbuhan mangga, kemudian pada daun rambutan, pada daun jambu, dan pada daun nangka. Kemudian tulang daun yang kedua yaitu tulang daun menjari. Tulang daun menjari berbentuk seperti susunan jari-jari tangan. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Nah, contoh dari tumbuhan yang memiliki tulang daun menjari ini yaitu pepaya, singkong, dan daun jarak. Kemudian yang ketiga yaitu ada tulang daun melengkung. Tulang daun melengkung biasanya berbentuk seperti garis-garis lengkung dan tiap-tiap ujung tulang daun itu terlihat menyatu. Nah, kalian bisa perhatikan ini tulang daunnya melengkung dan menyatu pada bagian ujung. Contoh tumbuhan yang memiliki tulang daun yang melengkung yaitu pada daun sirih. Kemudian tulang daun yang keempat yaitu tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar biasanya berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar. Nah, tiap ujung tulang daun menyatu. Jadi tulang daunnya itu sejajar seperti ini. Ya. Jadi tumbuhan yang memiliki tulang daun sejajar itu yaitu jagung, padi, dan rumput teki. Nah, itulah jenis susunan dari tulang daun. Bagian tubuh tumbuhan daun sudah kita bahas, kemudian kita akan menuju ke bagian bunga. Nah, kita akan membahas struktur bunga, namun sebelumnya kita akan membahas tentang fungsi dari bunga itu sendiri. Adapun fungsi bunga yang pertama yaitu sebagai perhiasan tumbuhan dan sebagai tempat berlangsungnya perkembangbiakan tumbuhan. Nah, berikut ini merupakan gambar dari anatomi bunga. Ya, nah di mana setiap gambar ini atau setiap bagian ini memiliki nama dan fungsinya masing-masing. Yang pertama pada bagian ini disebut dengan tangkai bunga. Nah, tangkai bunga ini menghubungkan bunga dengan batang. Kemudian bagian ini disebut dengan kelopak bunga. Kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi bunga ketika masih kuncup dari serangan serangga. Kemudian bagian ini disebut dengan dasar bunga. Kemudian bagian yang berwarna ini disebut dengan mahkota bunga, yaitu fungsinya sebagai hiasan pada bunga untuk menarik serangga untuk membantu penyerbukan. Kemudian bagian ini disebut dengan benang sari. Ini merupakan kepala sari dan ini tangkai sari. Jadi keseluruhan itu merupakan benang sari. Benang sari merupakan alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Kemudian bagian ini yang berbentuk seperti botol disebut dengan putih. Putih ini merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Dan bagian terakhir
kalian bisa perhatikan ini merupakan bakal biji atau calon tumbuhan baru. Nah, itulah struktur dan fungsi dari bagian-bagian bunga. Bagian tubuh tumbuhan yaitu bunga sudah kita bahas. Selanjutnya kita masuk ke bagian buah. Nah, sebelum kita membahas tentang struktur buah, kita akan membahas fungsi buah terlebih dahulu, yaitu fungsinya sebagai pelindung biji. Nah, berikut ini merupakan gambar dari buah apel. Nah, buah apel ini memiliki nama bagiannya masing-masing. Yang pertama, yang paling atas itu disebut dengan tangkai buah. Kemudian yang terluar itu disebut dengan kulit buah. Kemudian yang berwarna putih itu disebut dengan daging buah. Dan bagian ini disebut dengan biji. Secara umum, buah biasanya terdiri atas tangkai, kulit, daging, dan biji. Nah, tangkai buah menghubungkan buah dengan batang. Kemudian kulit buah merupakan lapisan paling luar. Kemudian daging buah adalah bagian buah yang biasanya terdapat di tanaman, dan bijinya biasanya terdapat di tanaman buah yang nantinya akan menjadi calon tumbuhan baru. Bagian tumbuhan yaitu pada bagian buah sudah kita bahas, jadi semua bagian sudah kita bahas mulai dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan materi dari Bu Tridi. Jika kalian mempunyai pertanyaan, kalian boleh tanyakan di kolom komentar ya. Akhir kata, Bu Tridi ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Tadi kita sudah melihat atau menonton dan mendengarkan penjelasan dari video mengenai bagian tubuh tumbuhan. Ya kan? Sudah didengar semua? Sudah. Berarti sedikit banyaknya sudah mengetahui. Kenapa anakku? Semangat. Tepuk semangat dulu. Dua, tiga. Tepuk semangat. Iya, jangan mau malas-malas ya kan? Nanti mau jadi anak bangsa. Ayo, kita akan berdiskusi mengenai pembelajaran yang sudah kita pelajari atau kita dengarkan terlebih dahulu tadi, yaitu mengenai siapa bisa bacanya? Iya, ayo siapa namanya? Iren. Ayo baca dulu Ren. Apa diskusi kita kali ini? Jika suatu tumbuhan kehilangan salah satu bagiannya seperti daun atau akar, bagaimana menurut tumbuhan tersebut dapat terpengaruh? Siapa lagi bisa? Satu orang lagi. Siapa nama anakku? Iya, ayo baca dulu. Jika suatu tumbuhan kehilangan salah satu bagiannya seperti daun atau akar, bagaimana menurut tumbuhan tersebut dapat terpengaruh? Bagaimana terpengaruhnya tumbuhan tersebut jika suatu tumbuhan kehilangan salah satu bagiannya seperti daun atau akar, bagaimana menurutmu tumbuhan tersebut dapat terpengaruh? Bagaimana? Kalau lagi tidak mau besar, ya kan? Kalau sudah layu tumbuhannya, bagaimana itu ceritanya? Ya kan? Bagaimana ceritanya itu? Kalau tumbuhan itu tidak ada akarnya, apakah bisa tumbuh besar? Tidak. Kalau tidak ada daunnya, bagaimana? Cantik kayak itu tanaman itu? Bukan cantik. Oleh karena itu, semuanya tanaman itu harus tumbuhnya sempurna. Ini dia tadi kita pelajari mengenai bagian-bagian tumbuhan. Ada daun, ada batang, ada juga akar. Iya, ada juga bunga dan buahnya, bagian-bagian tumbuh.
Ayo kita ulangi lagi tadi mengenai apa yang pertama tadi? Daun. Apakah yang dimaksud dengan daun? Daun adalah iya. Batang? Iya, dan yang terakhir buah adalah berarti kamu sudah tahu itu apa itu dengan disebut dengan daun, batang, apa lagi tadi? Dan buah. Oke, kita akan berdiskusi dulu. Tapi sebelumnya itu kita lihat dulu. Ada jenis-jenis akar. Ada berapa di situ jenis akar? Ada dua. Yang pertama apa? Yang kedua? Akar tunggal itu apakah dia? Tumbuhan biji berkeping dua, terdiri dari akar pokok besar yang bercabang-cabang. Sedangkan akar serabut adalah kumpulan akar halus yang terbuat dari akar batang tumbuhan biji berkeping satu. Perhatian anak ibu ini sudah didengarkan tadi videonya ya. Bagus sekali penyimakan. Ya kan? Ini contoh-contoh anak yang akan maju. Karena bagian tumbuhan dia sudah berkembang. Kita lanjut ke bagian batang. Kita ulangi tadi apa itu batang? Batang adalah apakah fungsinya? Itu dia fungsinya. Sudah dicatat tadi Kakak? Sudah. Ya, lanjut. Ini dia jenis-jenis batang. Ada disebut dengan batang berkayu. Ciri-ciri batang berkayu adalah batang keras, berwarna coklat, sulit dipatahkan. Ada yang disebut dengan batang basah. Ciri-cirinya batang muda, berwarna hijau, mudah dipatahkan. Iya, masuk kita ke bagian ketiga yaitu daun. Daun tadi adalah apa? Ulangi. Daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk pipi, melebar dan berwarna hijau. Apa fungsinya? Daun adalah tumbuhan membuat makanan. Dua, proses pembuatan makanan disebut fotosintesis. Tiga, fotosintesis membutuhkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Iya, masuk kita ke macam-macam bentuk susunan tulang daun. Apa yang namanya tadi? Iya, macam-macam bentuk susunan tulang daun. Ada tulang daun menyirip, ada tulang daun menjari. Tulang daun menjadi berbentuk seperti susunan sirip ikan. Apa contoh daun apa itu? Siapa kenal? Tapi siapa nama penangku? Reja. Iya, 100 untuk si Reja. Yang lainnya bagaimana? Si Reja saja 100. Yang kedua, daun. Bentuk tulang daun menjadi seperti susunan jari-jari tangan. Apa saja kan itu? Apa lagi? Sudah jago
serati. Berarti semua yang punya serati. Iya, tepuk tangan dulu semuanya. Iya. Kita lanjut lagi. Ada dia juga tulang daun melengkung. Bentuk tulang daun melengkung dan ujung-ujungnya terlihat menyatu. Ada kenal daun apakah itu? Wah, sudah jagonya. Kita lihat lagi, tulang daun sejajar. Bentuk tulang daun sejajar seperti garis-garis lurus yang sejajar. Siapa kenal daun apa? Ya. Apa tadi kamu kenal siapa? Rumput? Bukan Jengki, termasuk itu. Jengki, termasuk itu. Iya, kita lanjut. Ada yang keempat yaitu bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menghasilkan biji. Apa fungsinya? Melaju semua membesar. Ya kan? Masih semangat lumayan ibu ini kan? Coba kita mulai sama-sama bukan begitu. Yang pertama, apa tadi fungsi bunga? Yang ketiga, sebagai penghasil biji. Iya, kita lanjutkan. Bagian-bagian bunga. Siapakah pernah melihat bunga seperti ini? Semuanya. Pernah lihat? Bunga apakah itu? Ada bunga matahari, bunga Bunga yang sempurna terdapat pada bunga apa? Siapa tahu? Bunga raya kali itu. Warna merah dia. Itu bunga apa ya namanya? Lengkap dia warna merah dia kan? Siapa pernah lihat kan? Besok bisa dilihat ya. Dipertunjukkan sama kawannya ya. Ini dia bagian-bagian bunganya. Ada apa saja di situ? Ada. Iya, pertama tangkai bunga. Yang kedua ada kelopak bunga. Yang ketiga ada mahkota bunga. Yang keempat ada bunga. Yang kelima ada benang. Coba besok dilihat ini bukannya ada itu. Dulu ornamental apa warna merah dia. Ya kan? Ayo kita lanjut. Ini bagian-bagian bunga. Baru ini namanya ada buah. Siapa mengenal gambar buah apakah ini? Warna apa saja buah apel ini? Warna merah dan warna hijau. Siapa pernah makan buah itu? Enak kan dia? Suka dia? Seperti siapa manisnya? Seperti ibu katanya. Seperti ibu manis ya tuh. Manis sekali berarti ibu ya. Ada buahnya juga yang asam. Ya apa asamnya? Seperti siapa asamnya? Siapa? Seperti si Farhan. Kali kau makan, besok bikin gula ya nak. Yang manis saya. Yang manis saya berdagang orang ini. Ya kan? Kita lihat dulu ini dia buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berisi biji. Apakah memang ada biji di buah? Bisakah kita makan biji? Bisa. Apakah fungsi dari buah? Melindungi biji, membantu penyebaran biji. Iya, kita lanjut. Bagian-bagian buah ini yang kita bahas tadi. Ada bijinya, ada daging buahnya, ada kulit buahnya. Berarti sebelum kita makan buah apel, kulitnya harus diapain? Iya, ada juga yang bisa dimakan. Siapa yang suka boleh makan pakai kulit. Siapa yang suka makan biji, boleh lah dimasak. Biar dulu lagi dalam perut.
Jadi buah apel. Iya. Bisanya? Oh, nggak bisa dimakan di sini. Oh, begitu ya. Oke. Kita lanjut. Di sini ada kertas tugas. Tadi kita sudah mempelajari bagian tubuh. Di sini ada gambarnya. Ibu mau suruh anak-anak ibu yang pintar ini, yang cantik ini, yang ganteng ini, yang bau asap ini untuk mengisi. Apa dia fungsi bunga, fungsi daun, buah, batang, dan akar. Ya, dikerjakan secara kelompok. Oke. Ini. Oke. Oh, dua ya? Boleh dua ya? Boleh. Satu atau dua? Satu. Dua aja lah ibu kasih. Ayo. Boleh dua. Boleh dua. Dua aja lah supaya kita semua. Oke, ayo kerja. Ayo kita kerja. Tulis nama kelompoknya. Bisa. Sama